Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Nabil Ridanur dengan NIM 2402062. Pada kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum dengan judul Cara mengukur pH tanah, mengukur pH meter manual dan digital, dengan dosen pengampu yakni Cik Salmiati MPD PhD dengan program studi agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pahlawan Indonesia. Latar belakang: pH tanah merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat keasaman atau kebasahan tanah yang berpengaruh langsung terhadap ketersediaan unsur hara dan pertumbuhan tanaman. Pengukuran pH tanah dapat dilakukan secara manual menggunakan kertas lakmus atau larutan indikator yang memberikan hasil berupa perubahan warna sebagai indikasi nilai pH. Meskipun metode ini sederhana dan ekonomis, akurasinya terbatas serta tergantung pada ketelitian pengamat dalam membandingkan warna dengan standar pH. Metode manual umumnya digunakan dalam praktik lapangan oleh petani atau praktisi pertanian yang tidak memiliki akses terhadap peralatan canggih. Wahyudi 2015. Di sisi lain, metode digital menggunakan alat pH meter tanah memberikan hasil pengukuran yang lebih akurat, cepat, dan mudah dibaca. Alat ini bekerja dengan menggunakan elektroda yang langsung ditancapkan ke dalam tanah atau larutan tanah, dan hasilnya ditampilkan dalam bentuk angka digital. Teknologi ini sangat membantu dalam kegiatan penelitian maupun pengelolaan tanah pertanian modern karena memungkinkan pemantauan pH tanah secara berkala atau presisi. Namun, alat ini memerlukan kalibrasi berkala dan perawatan agar hasil tetap akurat. Sutanto 2013. Tujuan praktikum. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui cara mengukur pH tanah dengan metode manual dan digital, serta memahami pentingnya pH tanah dalam pengelolaan lahan pertanian. Alat dan bahan: pH meter atau soil tester untuk digital, kertas lakmus atau indikator pH untuk manual, serta cup teh atau aqua gelas. Cara kerja: penggunaan pH meter. Pertama, carilah sampel penelitian sebanyak 5 titik untuk pengamatannya. Kedua, ukurlah satu-satu menggunakan pH meter untuk melihat beberapa pH pada tanah yang diteliti. Ketiga, catatlah hasil dari pengamatan dengan menggunakan pH meter. Penggunaan indikator pH. Pertama, pada kelima titik pada sampel menggunakan pH meter tadi, ambillah tiap-tiap titik sedikit tanahnya sebagai sampel. Masukkan ke dalam cup. Kedua, setelah semua diambil, berilah larutan air dan diaduk. Ketiga, tunggulah selama 10 menit. Keempat, setelah 10 menit, ambillah indikator pH, lalu masukkan ke dalam cup untuk melihat pH pada tanah tersebut. Kelima, sesuaikan warna pada indikator pH dengan kotak indikator pH untuk melihat hasilnya. Berikut merupakan video dokumentasinya. Berikut merupakan hasil atau tabel pengamatan dengan menggunakan pH meter digital dan pH meter manual. Pembahasan dari tabel hasil tadi dapat dilihat bahwa hasil pengukuran pH tanah menggunakan pH meter digital menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Sampel 1 dan sampel 2 memiliki pH yang cukup baik yaitu 6, sedangkan sampel 3 menunjukkan pH yang rendah 4,5 yang dapat mengindikasikan tanah yang asam. Sedangkan sampel 4 dan 5 menunjukkan bahwa pH tanah tersebut netral yaitu 7. Lalu hasil pengukuran pH tanah menggunakan pH meter manual menunjukkan nilai 7 yang merupakan hasil gabungan dari semua sampel tanah yang telah dicampur dengan air.
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada variasi pH pada masing-masing sampel, ketika dicampur, pH tanah menjadi netral. Kesimpulan, dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa pengukuran pH tanah menggunakan pH meter digital dan pH meter manual atau indikator pH memberikan hasil yang berbeda. Metode pH meter digital memberikan hasil yang lebih akurat dan spesifik untuk di setiap titik sampelnya. Sedangkan indikator pH memberikan hasil yang lebih umum setelah pencampuran. Penting untuk memahami kedua metode ini agar dapat memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan analisis tanah. Berikut merupakan daftar pustakanya. Baiklah, cukup sekian presentasi saya dengan judul cara mengukur pH tanah menggunakan pH meter manual dan digital. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.